Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Umat sedharma yang saya muliakan, semoga kita selalu berada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Putri Rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak sebuah kisah suci yang tidak hanya menarik untuk diceritakan, tetapi juga sangat kaya akan nilai-nilai spiritual dan moral. Kisah ini adalah tentang salah satu awatara atau penjelmaan dari Dewa Wisnu, yaitu Matsya Awatara, sang penyelamat dalam wujud seekor ikan. Umat sedharma, perlu kita ketahui bahwa naskah dan tradisi menyatakan bahwa Matsya Purana memiliki 20.000 ayat. Akan tetapi, naskah yang masih ada berisi antara 13.000 hingga 15.000 ayat. Padma Purana mengkategorikan Matsya Purana sebagai Tamasika Purana, atau yang memuliakan Siwa atau Agni. Purana menceritakan kisah Matsya yang pertama dari 10 awatara utama Dewa Wisnu. Deskripsi kronologi ciptaan sekunder, di mana alam semesta mengalami siklus kelahiran, hidup, dan mati. Silsilah dan metodologi dewa dan dewi, manwantara, legenda raja, dan termasuk orang-orang dinasti matahari dan bulan. Naskah ini menguraikan tentang pralaya, mitologi tentang banjir besar, di mana di dunia dan manusia yang dipimpin oleh Manu, benih-benih semua tanaman dan makhluk hidup yang bergerak, serta kitab-kitab pengetahuan seperti Weda. Diselamatkan oleh Awatara Matsya, kitab Purana setelah prolog, Sutta, dan para resi yang biasa dibuka dengan kisah tentang Matsya atau Awatara yang berwujud ikan milik Dewa Wisnu, di mana ia memelihara Raja Manu dengan benih-benih segala sesuatu di dalam sebuah batera dari air banjir yang pada musim pralaya melanda dunia. Saat itu, bersama dengan Brahma sang pencipta dan Siwa sang pelebur, Dewa Wisnu adalah salah satu dari 3 dewa utama dalam agama Hindu, dan mereka dikenal sebagai Trimurti. Sebagai bagian dari Trinitas, ia telah mengambil 10 inkarnasi dan 10 awatara Dewa Wisnu, atau Dasa Awatara. Adalah beberapa bentuk yang dia ambil setiap kali alam semesta dalam kekacauan. Setiap awatara Wisnu memiliki tujuan yang sama, yang mereka capai dengan cara yang berbeda. Tujuan ilahi ini adalah pemulihan dharma atau kebenaran dan untuk menyelamatkan alam semesta dan orang-orang baik dari tengah kejahatan asura. Dikatakan bahwa dalam selama Satya Yuga, orang-orang di bumi telah menjadi tidak beragama dan tidak teratur dalam cara mereka menjalani kehidupan. Inilah saatnya para dewa secara kolektif memutuskan untuk membanjiri bumi dan mempersiapkan untuk proses renovasi. Dewa Brahma sang pencipta telah diberi pedoman untuk merombak bumi oleh Dewa Wisnu. Pedoman inilah adalah Weda. 4 buku utama dalam Hindu, Dewa Brahma memutuskan untuk beristirahat sebelum tugas besar ini karena ia cukup lelah dalam proses penciptaan. Umat sedharma, seperti yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 7, yang menyatakan bahwa Yada yada hidarmasya, glanir bhawati bharata,
Abyuk tanam adarmasya, tadat manam srijamyaham. Artinya, kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Bharata. Dalam sloka ini tersirat pesan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya begitu saja. Ketika kebenaran mulai tergantikan oleh kepalsuan, ketika keadilan tertindas oleh keserakahan, dan ketika nilai-nilai moral melemah dalam diri manusia, maka Tuhan hadir, baik secara langsung maupun melalui perantara sucinya, untuk mengembalikan cahaya Dharma ke dunia. Menjelma atau penjelmaan ini tidak selalu bersifat fisik atau dramatis, tetapi bisa juga berupa munculnya tokoh-tokoh agung, gerakan kebaikan atau kesadaran kolektif yang membangkitkan semangat kebenaran. Maka, sloka ini menjadi bukti kasih Tuhan yang senantiasa aktif menjaga ciptaannya dan menjadi pengingat bahwa dalam setiap zaman, di tengah kerusakan moral dan kekacauan dunia, selalu ada harapan, selalu ada jalan kembali menuju Dharma. Asalkan kita membuka hati dan tetap setia pada jalan bakti dan kebenaran. Sloka ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kehidupan yang jauh dari Dharma akan membawa ketidakseimbangan, dan satu-satunya jalan untuk tetap berada dalam lindungannya adalah dengan senantiasa memelihara srada dan bakti yang tulus. Maka di tengah tantangan-tantangan zaman Kali Yuga yang penuh dengan godaan adharma, kita sebagai umat Hindu diajak untuk tetap teguh dan menjalankan Dharma, karena sesungguhnya Tuhan selalu hadir dalam hidup ini, baik dalam bentuk yang kita sadari maupun tidak, untuk menuntun kita menuju jalan keselamatan dan kedamaian sejati. Maka dari itulah Awatara Matsya turun ke dunia pada zaman Satya Yuga untuk menegakkan dan menyelamatkan kebenaran yang tersisa. Dan akhirnya pada saat itu Dewa Wisnu turun ke dunia dalam bentuk ikan besar yang sering kita kenal dengan Matsya. Matsya adalah awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa. Dalam bahasa Sanskerta, Matsya sendiri berarti ikan. Menurut mitologi Hindu, Matsya muncul pada masa Satya Yuga, pada masa pemerintahan Raja Satya Brata, atau lebih dikenal dengan Maharaja Waiwaswatamanu, putra dari Dewa Matahari. Jadi Satyavrata adalah Raja Saleh yang merupakan pengagum berat Dewa Wisnu. Secara teratur, ia memuja Dewa Wisnu dengan ketekunannya dan ia ingin bertemu dengannya. Kemudian pada saat itu, Dewa Wisnu memutuskan untuk mengunjungi Manu. Matsya akhirnya turun ke dunia untuk memberitahu Maharaja Manu mengenai bencana air bah yang akan melanda bumi. Ia menceritakan Maharaja Manu untuk segera membuat bahtera besar. Diceritakanlah pada saat itu Raja Manu pergi ke kaki Gunung Malaya dan mulai melaksanakan tapasya atau meditasi. Ribuan dan ribuan tahun pun berlalu pada saat itu. Karena ketekunan tapasyanya, Manu, Brahma pun muncul di hadapannya. Aku senang dengan kekuatan tapamu. Mintalah sesuatu anugerah, kata Brahma.
Hamba hanya meminta satu anugerah, jawab Manu. Cepat atau lambat, dunia ini akan mengalami kehancuran atau pralaya, dan dunia ini akan musnah. Berikanlah anugerah kepada hamba, agar hamba dapat menyelamatkan manusia dan dunia ini dari kehancuran. Brahma pun memberikan anugerah tersebut. Hari-hari pun berlalu. Pada suatu peristiwa, Manu melakukan upacara pembasuhan muka di kolam dekat pertapaannya. Ia kemudian mencelupkan tangannya ke dalam air sehingga ia menghaturkannya kepada para leluhurnya. Setelah ia mengangkat tangannya, ia menemukan ikan yang sangat kecil berada di tangannya. Umat sedharma, perlu kita ketahui bahwa akhirnya Raja Manu memelihara ikan tersebut. Ia menyiapkan sebuah kolam kecil sebagai tempat tinggal dari ikan tersebut. Namun lambat laun ikan tersebut bertambah besar. Akhirnya memenuhi seluruh kolam yang ia sediakan. Akhirnya ia memindahkan ikan tersebut ke kolam yang lebih besar. Tetapi kejadian tersebut terus terjadi berulang-ulang sampai akhirnya ia sadar bahwa yang ia pelihara bukanlah ikan yang biasa. Akhirnya melalui sebuah upacara diketahuilah bahwa ikan tersebut merupakan penjelmaan Dewa Wisnu. Dalam versi lain, ikan itu dibawa ke sebuah samudra. Ikan itu sendiri menyampaikan kabar bahwa di bumi akan terjadi bencana besar atau bencana air bah yang sangat hebat selama 7 hari. Ikan itu berpesan agar sang raja membuat sebuah bahtera besar untuk menyelamatkan diri dari banjir besar yang akan melanda bumi, dan mengisi bahtera tersebut dengan berbagai makhluk hidup yang setiap jenisnya berjumlah sepasang, yaitu betina dan jantan, serta membawa obat-obatan, makanan, bibit segala macam tumbuhan, dan mengajak Saptarsi atau 7 maharsi. Ikan tersebut juga menambahkan bahwa setelah banjir besar tiba, diharapkan agar bahtera tersebut diikat ke tanduk sang ikan dan naga Wasuki sebagai talinya. Setelah menyampaikan seluruh pesan tersebut, ikan atau Matsya Awatara tersebut menghilang. Menurut kitab Matsya Purana, 100 tahun kemudian, kekeringan yang hebat akan melanda bumi. Banyak makhluk yang akan mati kelaparan. Kemudian langit dipenuhi oleh 7 awan yang mencurahkan hujan lebat tak terhentikan. Dengan cepat air diam dicurahkan menutupi daratan dari bumi. Oleh karena Waiswaswata Manu sudah membuat bahtera sesuai dengan petunjuk yang disampaikan Awatara Wisnu, maka ia beserta dengan pengikutnya selamat dari bencana. Itulah sepenggal cerita dari Matsya Purana. Umat sedharma yang berbahagia, jadi pada kisah Matsya Awatara atau Matsya Purana, kita dapat mengambil contoh dari seorang Raja Saleh bernama Satyavrata yang sering disebut sebagai Raja Manu. Raja Manu adalah seorang pemuja yang setia kepada Dewa Wisnu. Ia secara teratur melaksanakan pemujaan dan memiliki keinginan yang tulus untuk bertemu langsung dengan Dewa Wisnu. Dari kisah ini dapat kita petik nilai luhur tentang pengabdian. Mengapa demikian? Karena dalam Matsya Purana diceritakan bahwa Raja Manu didatangi oleh Dewa Wisnu dalam wujud seekor ikan kecil. Ikan tersebut kemudian dipelihara oleh Raja Manu
dan secara ajaib tumbuh menjadi ikan yang sangat besar. Melalui serangkaian upacara, akhirnya Raja Manu menyadari bahwa ikan itu adalah penjelmaan dari Dewa Wisnu. Kemudian pada saat itulah Dewa Wisnu dalam wujud ikan tersebut menyampaikan pesan-pesan bahwa akan terjadi banjir besar yang akan melanda bumi. Sang dewa memerintahkan Raja Manu untuk membuat sebuah bahtera besar sebagai tempat berlindung. Dari kisah ini, kita dapat memahami bahwa seseorang yang memiliki pengabdian yang tulus dan tanpa pamrih kepada Tuhan akan senantiasa mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Bentuk bakti dan pengabdian seperti itulah yang mampu menyelamatkan manusia dari bencana besar, bahkan dari ancaman yang bersifat gaib sekalipun. Oleh karena itu, kita sebagai umat beragama Hindu, khususnya dalam kehidupan modern di zaman Kali Yuga, yang penuh dengan tantangan dan godaan-godaan negatif, harus senantiasa mengingat dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada ide Sang Yang Widiwasa. Sebab melalui kehendaknya lah kita dapat hadir dan hidup sebagai manusia di zaman ini. Umat sedharma, perlu kita ketahui bahwa nasihat seperti itu juga dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 22 yang berbunyi, Ananyas cintayantomam ye jana paryupasate tesam nitya biyuktanam yoga kesemam wahamyaham, yang artinya, tetapi setiap orang yang menyembahku dengan bakti tanpa tujuan yang lain dan bersemadi pada bentuk rohaniku, aku bawakan apa yang dibutuhkannya dan aku memelihara apa yang dimilikinya. Dari sloka tersebut, kita dapat memaknai bahwa sloka ini mengungkapkan bentuk-bentuk kasih sayang Tuhan yang paling lembut dan mendalam kepada para pemujanya, yang penuh cinta dan pengabdian. Dalam ajaran ini, Tuhan berjanji bahwa siapapun yang menyembahnya dengan tulus tanpa pamrih dan tanpa menginginkan apapun selain kedekatannya dengan Tuhan, maka ide Sang Yang Widi akan mencukupi segala kebutuhan hidup mereka dan menjaga apa yang telah mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa bakti yang murni yang dilakukan dengan keteguhan hati dan fokus kepada Tuhan akan dibalas bukan dengan imbalan materi semata, tetapi dengan perlindungan langsung dari Tuhan itu sendiri. Ia menjadi pemelihara sejati yang tidak hanya hadir saat manusia berseru, tetapi bahkan hadir dalam diam, dalam keseharian, memberi kekuatan, membukakan jalan dan menjaga dari segala bahaya yang tak terlihat. Ini bukan hanya janji secara spiritual, melainkan juga ajaran hidup bahwa siapa yang benar-benar berserah kepada kehendak ilahi akan hidup dalam ketenangan, sebab ia yakin bahwa dirinya tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan tidak meminta persembahan mewah atau ritual yang besar, tetapi hati yang setia dan pikiran yang terarah padanya. Sloka ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia
yang penuh kegelisahan, kepasrahan, dan bakti yang tulus adalah kunci sejati menuju kedamaian, keberlimpahan, dan perlindungan ilahi yang tak terputus. Umat sedharma, perlu kita pahami juga bahwa kisah Raja Satyavrata dalam kisah Matsya Purana bukan hanya menggambarkan tentang keajaiban penyelamatan dunia, tetapi juga syarat akan nilai-nilai luhur yang patut diteladani, yaitu tentang nilai serada atau keyakinan pada kebesaran Tuhan, tercermin pada saat Raja Satyavrata menyadari bahwa ikan yang ia tolong bukanlah ikan yang biasa, melainkan perwujudan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ikan itu senantiasa memenuhi tempat yang ia huni, bahkan hingga ke danau, yang menunjukkan bahwa Tuhan bersifat wasitwa atau maha kuasa, dapat menjelma dalam wujud apapun sesuai dengan kehendaknya, dan mahima atau maha besar karena keberadaannya melingkupi seluruh jagat raya. Dalam menghadapi musibah yang besar berupa banjir, Satyavrata pun menunjukkan nilai smaranam, yaitu senantiasa atau selalu mengingat dan memanjatkan doa kepada Tuhan sebagai bentuk penyerahan diri sepenuhnya ketika kekuatan manusia sudah tak lagi mampu menghadapi musibah tersebut. Umat sedharma yang saya muliakan, semoga dari kisah ini dapat menginspirasi kita untuk selalu hidup dalam dharma, menjaga lingkungan, menyebarkan kebaikan, dan memegang teguh ajaran suci. Karena seperti Manu, kita semua memiliki peran untuk menyelamatkan kehidupan dalam dunia ini, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Umat sedharma yang berbahagia, itulah sedikit pesan-pesan dharma yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dari kata-kata saya mohon diberikan ulasan dan pembenaran daripada itu. Semoga hidup kita senantiasa rahayu. Tad Astu Swaha. Om Santi 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 Om.